Wassalatu wassalamu ala Rasulullah wala haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Sahabat Lukman, Ketua Departemen Perdagangan DPP PKB beserta seluruh teman-teman dari DPP, sahabat-sahabat semua. Sahabat saya Tommy Kurniawan, Ketua Umum DKN Garda Bangsa, Pak Dirjen, para pejabat Kementerian Perdagangan, Eselon 1, Eselon 2 yang bergabung, yang saya banggakan, saya muliakan. Yang akan bergabung, yang saya banggakan, Pak Menteri Perdagangan, Pak Agus Barmanto, para peserta webinar dari berbagai kalangan milenial, para aktivis, kaum muda yang penuh semangat, peserta yang saya banggakan. Pertama, saya bersyukur, bangga, dan apresiasi yang besar di acara ini karena dalam suasana COVID yang penuh tantangan dan stagnan di seluruh elemen kehidupan kita, terutama ancaman stagnasi ekonomi yang diawali dengan kemacetan logistik dan hubungan perdagangan di antara daerah maupun internasional, nasional maupun global. Kita masih bisa terus mencari jalan keluar yang kreatif. Kita sedang mengalami masa susah dan salah satu mengisi masa susah ini adalah kita harus terus untuk belajar dan memperbaiki serta mencari jalan keluar yang cepat dan tepat. Dan saya bangga sahabat-sahabat teman-teman semua sudah menyiapkan di masa sulit ini dengan langkah-langkah mempersiapkan diri menjadi pengusaha yang baik. Saya tidak panjang, hanya 3 hal yang ingin saya kemukakan. Yang pertama, kapanpun dan dimanapun, negara maju adalah negara yang ditopang oleh jumlah pengusaha yang besar. Setidaknya, pengusaha yang menopang sebuah negara maju adalah 2,5% dari jumlah penduduk. Apakah suara saya bisa didengar? Bisa dong, sangat jelas. Nah, sementara jumlah pengusaha nasional kita amat sangat kecil dan terbatas, dan diikuti oleh sebuah sistem yang belum memungkinkan tumbuh cepatnya pengusaha-pengusaha baru yang kreatif, inovatif, sekaligus mencari jalan-jalan alternatif di tengah berbagai kesulitan. Ya, menuju negara maju inilah sesuatu yang tidak bisa kita berpangku tangan menyerahkan kepada pemerintah, tetapi melalui pendidikan, melalui organisasi kemasyarakatan, melalui organisasi kepemudaan, melalui semua network sosial kemasyarakatan, kita harus berpartisipasi untuk menyiapkan sebaik mungkin pengusaha kita. Salah satu cara menyiapkan adalah kemampuan menyiapkan pasar. Karena potensi produksi kita sangat besar dan beragam dengan sektor dan segmen yang sangat variatif, baik industri kreatif maupun industri kebutuhan sehari-hari yang ada di masyarakat. Baik yang berbasis agroindustri, agriculture, maupun yang berbasis kebutuhan ekonomi secara mikro maupun makro. Potensi ini tentu sangat besar, besar yang sudah dan siap menjadi kekuatan kita di dalam negeri, maupun potensi kita memiliki produksi yang bisa mensuplai kekuatan pasar di luar negeri. Karena apa? Kita bisa selain kemampuan industri kreatif, industri kebutuhan, kita juga punya potensi besar sebagai negara bangsa yang menjadi penopang ketahanan pangan global, atau yang disebut sebagai Indonesia menjadi salah satu sumber pangan dunia. Nah, ini menjadi peluang lahir dan tumbuh kembangnya pengusaha-pengusaha baru, pengusaha-pengusaha muda yang mandiri, kuat kokoh, dan memiliki visi yang tepat. Tidak menjadi broker saja, tetapi juga menjadi kekuatan yang kreatif dan mandiri. Ini mau tidak mau harus terus dilakukan bersama-sama, karena 10 tahun di bawah pemerintahan Pak SBY, isu
penciptaan pengusaha muda dan pengusaha baru ini sudah terus dibangun, berarti hari ini sudah hampir 17 tahun proyek pembangunan penciptaan pengusaha baru ini menjadi concern pemerintah, tetapi belum sepenuhnya berhasil. Harus cari akar masalahnya, dan Anda semua, kita semua punya tanggung jawab untuk mencari masalah stagnasinya dan lalu mencari solusi jalan keluar sama-sama. Ini masalah serius yang saya sudah juga mengajak semua pihak, khususnya semua jajaran untuk tiada henti membangun dan menciptakan ruang, baik itu finansial yang kondusif, baik bagi pengusaha kecil menengah maupun pengusaha muda baru. Atau ruang pasar yang terfasilitasi dengan baik oleh pemerintah. Nah, saya berharap Menteri Perdagangan, Kementerian Perdagangan juga punya satu visi yang tepat dan efektif untuk meng-create pasar, memfasilitasi pasar, memberi ruang untuk tumbuh kembangnya pengusaha-pengusaha muda dan baru. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah potensi pasar global yang sangat luas dan luar biasa, memberikan kesempatan buat kita untuk yang pertama mampu membaca kebutuhan global secara kreatif, membaca pasar global yang bisa kita suplai kebutuhannya. Di sisi yang lain kita juga menyiapkan rangkaian rentetan proses produksi dan industri yang menuju mengisi peluang pasar global itu. Maka seminar kali ini atau webinar kali ini benar-benar sangat strategis, persiapkan dengan baik, bukan hanya diskusi dan ilmu, tetapi kalau bisa menjadi network baru. Para peserta yang saya hormati ini bisa menjadi network baru, minimal ikut webinar ini kan sudah punya motivasi untuk maju, motivasi untuk berbuat, motivasi menjadi pengusaha, dan saya berharap di follow up menjadi network anak-anak muda yang bisa menjadi bagian dari upaya kita melahirkan pengusaha baru. Nah, diskusi kita menyangkut bagaimana kaum muda atau kaum milenial bisa mencermati potensi ekspor, dan tentu saja potensi pasar global ini dipersiapkan dari hilir ke hulunya, dari proses hulu ke hilirnya, dari kebutuhan pasar dan jenis produk yang dibutuhkan, lalu menyiapkan perangkat standar yang memadai bagi kebutuhan pasar, karena pasar punya hukum yang keras, tegas bahwa kualitas menjadi penentu kemenangan dari sebuah produk yang dibutuhkan. Selain kualitas, harga yang murah menjadi kekuatan bagi kita untuk bisa menguasai pasar atau masuk dalam pasar. Dulu Tiongkok atau Republik Rakyat Cina itu terkenal dengan produk yang agresif menguasai pasar global. Tahap awal dulu memproduksi barang-barang yang belum diproduksi orang lain. Yang kedua, kemudian barang yang sangat murah dibanding produk barang manapun juga. Yang ketiga, kecepatan kualitas. Nah, akhirnya nanti ujungnya bukan hanya murah, akan melahirkan barang yang murah sekaligus menguasai pasar dengan kualitas yang memadai. Banyak produk-produk Eropa besar, baik itu bersifat mesin, teknologi, yang kemudian tensinya Eropa, tapi kemudian dibuat di Cina dan menguasai pasar global dengan kualitas dan standar Eropa. Banyak juga produk yang murah dan bahkan seluruh dunia bergantung dari semua hal kebutuhan sehari-hari dari produk murah yang diproduksi dan dijual oleh Cina, dan kemudian mau tidak mau pasar itu kemudian mengambil selera murah itu dengan baik. Pada akhirnya murah dan berkualitas akan memenangkan pertempuran di pasar global itu. Saya tidak tahu detailnya karena saya bukan pengusaha, tapi saya sangat concern dan menginginkan pengusaha yang kuat. Saya lebih merindukan pengusaha yang
benar-benar mandiri yang disebut sebagai bukan pengusaha semu, tetapi pengusaha yang kuat dan kokoh. Tentu salah satu yang paling penting adalah mengerti pasar dengan sesungguhnya. Hal yang ketiga yang ingin saya kemukakan pada kesempatan yang penting ini, saya sangat senang bahwa pemerintah tidak mungkin sendiri dalam melaksanakan berbagai hal. Pengalaman dari sejak sebelum reformasi zaman Orde Baru, partisipasi rendah menjadi mobilisasi yang kemudian gagal. Lalu zaman reformasi, partisipasi tinggi, pemerintah menjadi negara yang lebih fasilitator dan tidak agresif seperti Orde Baru, juga mengalami ancaman bahaya dan rentan mengalami kesulitan apabila kondisi makronya tidak menguntungkan. Saat ini seperti yang kita ketahui bahwa kita sedang mengalami dua hal. Yang pertama, ekonomi global hancur. Yang kedua, ekonomi nasional turut hancur. Berarti apa? Ekonomi global dan ekonomi nasional rawan dan rentan setiap saat, memiliki daya tahan yang kuat. Nah, suasana ini tentu tidak mungkin pemerintah bisa sendiri. Karena itu pemerintah harus melibatkan, mengajak, dan memfasilitasi dan memberi ruang kepada siapapun tanpa melihat apapun organisasi, partai, ataupun sumber resources yang ada. Setiap kesempatan mestinya digunakan oleh pemerintah dan setiap kesempatan mestinya dijemput oleh kaum muda untuk bisa aktif dan memberi solusi bagi ekonomi nasional kita. Semoga webinar sore hari ini benar-benar menjadi langkah awal yang tepat, yang merangkum dan mengajak semua kaum muda menjadi network yang hidup, jejaring yang tumbuh, bukan saja ingin tahu atau bukan saja termotivasi, tetapi juga ditingkatkan kemampuan dan keahliannya. Saya termasuk yang sangat merindukan lahirnya kaum muda yang entrepreneur, yang tangguh, berani, kuat, bertanggung jawab, tidak instan, tidak hanya ingin sukses dalam waktu cepat, tetapi cepat, tetapi juga punya kekuatan dan daya tahan yang kokoh. Kaum muda banyak yang dituduh suka instan, kaum milenial dituduh suka cari cara gampang. Kita buktikan bahwa kaum muda Indonesia benar-benar hadir dan mandiri, tetapi tentu tidak akan kuat kalau pemerintah memberikan sarana dan dana yang menopang kaum muda. Terima kasih sahabat Lukman, terima kasih kepada semua yang terlibat, Pak Dirjen, Pak Menteri Dagangan, dan semua teman-teman Garda Bangsa. Semoga webinar sore hari ini bermanfaat bagi bangsa dan negara, dan ini akan lahir kekuatan baru ekonomi nasional. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.